dalam hidup ini, ada ruang-ruang yang tak disebut dalam pelajaran, namun sangat akrab bagi jiwa yang pernah diam dalam dirinya sendiri. Salah satunya adalah saat di mana kita belum sepenuhnya bangun, tapi tidak lagi berada dalam mimpi. Itulah fase hipnopompik. Video ini lahir dari pengalaman pribadi yang jujur dan sunyi, bukan untuk mengajarkan, tapi untuk mengajak siapapun yang pernah merasakan sesuatu yang tak terjelaskan di antara tidur dan bangun. Mungkin disitulah jiwa kita paling jernih dan dekat dengan kesadaran sumber. Pernah merasa seperti bermimpi, tapi sadar, bangun tidur tapi masih membawa rasa yang dalam. Itu bukan mimpi biasa. Itulah fase hipnopompik, yaitu ruang hening antara tidur dan bangun. Tempat kesadaran terdalam sering bicara. Video ini akan membuka rahasia momen sunyi yang sering kita alami, tapi jarang kita pahami. Mungkin disitulah jiwa sedang menunjukkan jalan pulang. Apa itu fase hipnopompik? Di antara malam yang belum sepenuhnya pergi dan pagi yang belum sepenuhnya datang, ada satu momen yang sangat sunyi. Kita belum benar-benar bangun, tapi juga tidak sedang bermimpi. Tubuh mulai sadar, tapi kesadaran belum terikat logika dan rutinitas. Itulah fase hipnopompik. Fase ini adalah ruang yang sangat halus, tenang, dan dalam. Disinilah kesadaran mulai kembali ke tubuh, namun belum terikat pada dunia luar. Seakan-akan jiwa masih di antara dua alam, menggenggam sisa-sisa pesan mimpi, tetapi sudah mulai merasakan berat tubuh di tempat tidur. Kebanyakan orang melewati momen ini setiap hari tanpa menyadarinya. Bangun tergesa, membuka mata, memegang ponsel, dan hilanglah kesempatan menyimak pesan yang mungkin baru saja datang. Namun bagi jiwa yang peka dan batin yang terlatih, fase ini adalah gerbang kesadaran. Kadang muncul gambaran simbolik, kata-kata lembut, rasa kehormatan, atau pesan tentang sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Dan yang menarik, ini bukan mimpi, juga bukan halusinasi. Ini adalah wilayah di mana kesadaran sejati yang tak terikat waktu dan bentuk bisa berbicara. Mengapa ini penting? Karena justru di ruang itulah kita dapat mengalami diri kita yang paling jernih, tidak diganggu oleh keinginan, logika, atau identitas duniawi. Di situ kita hanya ada. Dalam banyak tradisi batin, momen-momen seperti ini disebut sebagai ruang pewahyuan sunyi. Bukan pewahyuan besar seperti nabi atau wali, tapi pesan lembut dari dalam tentang arah hidup, tentang makna, atau hanya sekadar rasa tenang yang menyembuhkan. Fase hipnopompik adalah momen langka, namun hadir setiap hari, sebuah ruang antara tidur dan bangun yang begitu hening, namun menyimpan potensi kesadaran yang dalam. Dalam fase ini, kita tidak sedang bermimpi, tapi juga belum sepenuhnya tersadar oleh dunia luar. Inilah celah sunyi, tempat kesadaran sejati menyapa. Tanpa topeng logika, tanpa suara ego, dan tanpa kepentingan apapun. Jika kita mampu hadir secara sadar dalam momen itu, kita akan mulai melihat bahwa kesadaran tidak selalu datang lewat berpikir, kadang justru lewat rasa yang paling lembut. Mereka hadir saat kita cukup terbuka untuk menyimak. Dan mungkin disitulah letak kekuatan sejati manusia, bukan pada apa yang ia ubah, tetapi pada bagaimana ia hadir sepenuhnya. Bahkan ketika hanya menyimak sesuatu yang lewat di antara tidur dan bangun. Antara mimpi dan kesadaran, dimensi yang sering terlupakan. Di dunia yang serba cepat ini,
Orang lebih sibuk dengan apa yang nyata, logis, dan bisa disentuh. Namun, ada satu dimensi yang begitu dekat, bahkan kita alami setiap hari tapi sering kita abaikan, yaitu ruang antara mimpi dan kesadaran. Disitulah fase hipnopompik hidup. Banyak orang mengira bahwa kesadaran hanya hadir dalam kondisi terjaga dan mimpi hanyalah ilusi tidur. Padahal di antara keduanya terdapat wilayah halus tempat kesadaran dan mimpi bersilangan. Di sana kita masih bisa melihat gambaran dari alam mimpi, tapi dengan kesadaran yang perlahan masuk. Mata belum terbuka, tubuh belum bergerak, tapi batin mulai jernih. Itulah saat ketika rasa lebih kuat daripada logika dan makna hadir tanpa diminta. Kesadaran tidak hitam putih. Kita sering menganggap ada dua kondisi. Tidur sama dengan tidak sadar, terjaga sama dengan sadar, padahal kenyataannya jauh lebih luas. Kesadaran tidak bekerja seperti saklar lampu yang hanya menyala atau mati. Kesadaran bergerak seperti gelombang air, kadang dalam, kadang tenang, kadang deras. Dan fase di antara mimpi dan bangun adalah salah satu bentuk gelombang itu yang paling jernih. Dalam ruang itu, pikiran belum mengambil alih, tapi rasa sudah cukup sadar untuk menangkap makna, dan simbol mimpi masih terbawa, belum larut oleh dunia nyata. Dimensi yang tidak diwariskan oleh ilmu pengetahuan. Dimensi ini tidak banyak dibicarakan. Ia tidak diajarkan di sekolah, tidak pula dijelaskan dalam ilmu formal. Namun bagi para pencari yang mau duduk dalam diam, yang mau mendengar suara batin sendiri, dimensi ini menjadi ruang belajar yang paling jujur. Banyak pesan datang di situ. Apakah ini mimpi atau kesadaran? Kadang kita ragu, tadi itu mimpi ya? Atau aku sebenarnya sudah bangun, tapi kok rasanya sangat nyata? Itulah kekhasan dari fase ini. Ia bukan mimpi biasa dan belum juga sepenuhnya sadar. Ia adalah ruang lintas, tempat jiwa melewati batas dengan membawa pesan yang seringkali terasa lebih kuat dari kehidupan nyata. Dan jika kita cukup jernih saat itu, kita bisa membaca sesuatu yang penting tentang diri kita sendiri, tentang orang lain, tentang arah kehidupan yang lebih besar. Fase antara mimpi dan kesadaran bukan ruang kosong. Ia adalah dimensi spiritual yang sering terlewat bukan karena tak ada, tetapi karena kita terlalu cepat bangun. Di ruang ini, jiwa tidak berbicara dengan bahasa dunia, melainkan dengan rasa yang dalam, simbol yang lembut, dan kejernihan yang menyentuh. Jika kita bisa hadir sepenuhnya di sana, meski hanya beberapa detik, maka kita sudah belajar menyadari kesadaran itu sendiri. Perbedaan hipnopompik dan lucid dream seringkali orang menyamakan antara fase hipnopompik dengan lucid dream karena keduanya suma-suma membawa unsur kesadaran ke dalam pengalaman tidur. Namun jika kita menyelami lebih dalam, perbedaan keduanya sangat jelas. Ciri-ciri lucid dream: kesadaran masuk ke dalam mimpi. Kita dapat mengendalikan mimpi. Imajinasi menjadi kuat. Terjadi saat tidur masih dalam dan sering penuh warna dan skenario. Ciri-ciri fase hipnopompik: kesadaran muncul saat mimpi mulai berakhir. Kita hanya menyimak tanpa mengontrol. Rasa dan makna menjadi kuat. Terjadi menjelang bangun. Sering tenang, sederhana, tapi penuh makna. Lucid dream adalah panggung, tempat kita bisa menjadi tokoh utama. Tapi hipnopompik adalah kursi penonton dalam teater batin kita, hanya menyaksikan, menyimak,
merasakan, dan justru karena tidak mengontrol, fase hipnopompik terasa lebih murni, yang datang bukan dari kehendak kita, tapi dari kedalaman batin itu sendiri. Mengapa jiwa bisa mengalami kejernihan dalam fase ini? Ketika tubuh tidur, kesadaran kita biasanya tersebar, tenggelam dalam gelombang mimpi. Namun menjelang bangun, otak mulai aktif secara perlahan. Dan di saat itulah, gelombang otak dan batin bertemu di titik tenang. Inilah kondisi yang secara neurologis dikenal sebagai transisi dari delta atau theta ke alfa, yaitu kondisi otak yang masih dalam keadaan rileks, tapi sudah mulai sadar terhadap tubuh. Dalam spiritualitas, ini adalah momen keterbukaan jiwa di mana tidak ada keinginan untuk bertindak, hanya kesiapan untuk menyimak. Seperti seseorang yang sedang duduk diam, menerima cahaya pagi tanpa menggapainya. Saat batin tidak terganggu oleh ego atau suara dunia luar, disitulah kejernihan datang dengan sendirinya. Dan kejernihan ini bukan berupa konsep, tetapi rasa bahwa sesuatu sedang terjadi, rasa bahwa makna sedang lewat, rasa bahwa kehadiran itu nyata, meski tidak berbentuk. Ciri-ciri fase hipnopompik. Agar lebih mudah mengenali pengalaman hipnopompik, berikut beberapa ciri umumnya. Pertama, kesadaran hadir tanpa logika. Anda sadar, tapi tidak berpikir, seperti menyaksikan sesuatu tanpa ingin menjelaskan atau mengerti. Kedua, muncul rasa yang kuat. Sering muncul rasa damai, hormat, sedih, atau takjub yang mendalam tanpa sebab yang jelas. Ketiga, tidak ada dorongan untuk bertindak. Berbeda dengan mimpi aktif atau lucid dream yang membuat Anda melakukan sesuatu. Di fase ini, Anda hanya menyimak. Keempat, sering membawa simbol atau pesan. Bisa berupa tempat, pertemuan, atau kalimat yang singkat, tapi dalam dan terasa bermakna. Kelima, lemahnya batas waktu. Kadang terasa lama, padahal hanya berlangsung beberapa detik. Kadang terasa sekejap, tapi meninggalkan kesan yang menetap seharian. Lucid dream adalah kesadaran yang masuk ke mimpi. Fase hipnopompik adalah kesadaran yang menyaksikan akhir mimpi. Di fase itu, jiwa bisa mengalami kejernihan karena tidak terganggu oleh logika dan keinginan. Fase hipnopompik bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita hadir dalam keheningan itu. Rasa, simbol, dan pesan yang hadir. Fase hipnopompik adalah ruang sunyi, tempat simbol berbicara, tidak dalam bahasa kata, melainkan dalam rasa yang utuh. Kadang hanya satu tempat, satu warna, satu sosok, tapi menggetarkan batin dengan makna yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Simbol yang hadir di fase ini tidak seperti simbol dalam mimpi yang bisa berubah-ubah. Ia lebih murni. Kadang hanya berupa sosok berjubah, cahaya keemasan, sebuah benda sederhana seperti kunci, kain, atau cermin, atau bahkan hanya sebuah rasa seperti haru, hormat, atau kebijaksanaan yang tak terucap. Apapun bentuknya, simbol dalam fase hipnopompik sering datang bersama perasaan. Ini penting. Ini bukan mimpi biasa. Ada pesan di baliknya, dan rasa itu menetap, kadang seharian, bahkan berhari-hari. Meskipun simbol itu sederhana, ia menembus ke dalam, menyentuh inti kesadaran kita.
Jiwa sebagai saksi, bukan pengubah. Saat mengalami fase hipnopompik, kita tidak datang sebagai pelaku. Tidak ada naskah untuk dimainkan. Tidak ada peran untuk dipilih. Kita hanya menyimak. Dan justru karena tidak berperan, kita bisa lebih jernih melihat apa yang sedang disampaikan. Ini berbeda dengan mimpi biasa atau bahkan dengan pengalaman spiritual yang kuat. Mengapa menjadi saksi itu penting? Karena saat menjadi saksi, kita belajar tidak menghakimi. Kita tidak terikat pada hasil. Kita tidak mencemari pesan yang datang dengan keinginan pribadi. Jiwa yang menyimak adalah jiwa yang selaras dengan semesta. Pesan kolektif dalam kesadaran sunyi. Ada kalanya pengalaman fase hipnopompik bukan hanya tentang diri kita pribadi. Ia membawa rasa yang melampaui batas individu, seperti perasaan bahwa akan terjadi perubahan besar, simbol tentang nasib suatu bangsa, pesan tentang jiwa-jiwa lain, atau sekadar rasa bahwa kesadaran kolektif sedang bergeser. Dan anehnya, meskipun kita tahu ini besar, kita tidak merasa terbebani, karena kita sadar ini bukan tugas. Kita hanya diperkenankan melihat sedikit agar bisa menyelaraskan batin kita terhadap arus besar yang sedang bergerak. Fase hipnopompik adalah gerbang halus, tempat simbol berbicara lewat rasa. Di sana, jiwa tidak berperan sebagai pengubah, tetapi sebagai saksi. Dan seringkali, pesan yang datang bukan hanya untuk pribadi, tetapi untuk kesadaran kolektif yang lebih besar, yang hadir lewat kita, bukan untuk kita. Dan karena itulah, kita bisa menjernih bersamanya. Tidak ditunjuk, tidak berperan, tapi terhubung. Salah satu hal paling menyentuh dari pengalaman fase hipnopompik adalah rasa terhubung. Bukan karena kita merasa menjadi utusan, bukan karena kita merasa memiliki kemampuan lebih, bukan pula karena kita ditunjuk untuk mengubah sesuatu. Justru sebaliknya, di fase ini muncul kesadaran yang sangat jernih. Kita tidak ditunjuk, kita tidak berperan, tapi kita terhubung. Terhubung tanpa harus menjadi pusat. Pengalaman batin dalam fase hipnopompik tidak membawa kita pada rasa kepahlawanan. Tidak ada kebutuhan untuk merasa spesial. Justru ada kelegaan karena tahu bahwa kita hanyalah bagian kecil dari jaringan kesadaran yang luas. Dan bagian kecil itu cukup. Ia tetap penting, ia tetap bergetar. Ia tetap menyumbangkan kesadaran. Menjadi saksi adalah peran yang sangat halus, tapi menyatu dengan kehendak semesta. Jiwa yang tidak lagi menuntut posisi. Banyak dari kita terbiasa ingin tahu, apa peranku? Apa tugasku? Apakah aku orang yang ditunjuk untuk membawa perubahan? Tapi di fase hipnopompik muncul kesadaran yang berbeda, bahwa kita tidak perlu menjadi seseorang untuk membawa makna, karena justru di situ kita mulai mengenal diri sejati jiwa yang tidak perlu diberi peran agar berarti. Ia hanya hadir, ia hanya mengalir, ia hanya menjernih, dan dengan itu semesta pun menyelaraskan dirinya. Ketika keheningan menjadi jembatan, banyak hal besar tidak datang melalui teriakan. Ia datang melalui kesunyian yang dalam. Fase hipnopompik membawa kita ke tempat itu, sebuah ruang di mana keheningan bukan berarti hampa, tapi berarti penuh dengan hubungan yang tak terlihat. Kita merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar,
dengan jiwa-jiwa lain, dengan seluruh gerak semesta. Fase hipnopompik membawa kita pada rasa keterhubungan yang mendalam, bukan karena kita berperan, tapi karena kita hadir secara utuh. Tidak semua orang harus ditunjuk, tidak semua jiwa harus membawa panji, tapi semua jiwa yang menyadari dan menjernih akan ikut menyelaraskan semesta. Karena dalam semesta, yang paling halus pun tetap memiliki gema. Ketika kesadaran pribadi menyentuh kesadaran semesta, kadang kita mengira bahwa kesadaran pribadi hanya milik kita sendiri, bahwa apa yang kita pikirkan, rasakan, atau sadari hanya berdampak dalam batas tubuh dan hidup kita. Tapi pengalaman dalam fase hipnopompik seringkali membisikkan hal yang berbeda, bahwa kesadaran pribadi bukan hanya milik individu, tapi juga bagian dari kesadaran semesta. Getaran yang tidak terlihat, tapi terasa dalam keheningan antara tidur dan bangun. Seringkali muncul rasa yang tidak bisa dijelaskan, rasa bahwa apa yang kita sadari akan berdampak kepada sesuatu di luar diri kita. Rasa bahwa kejernihan yang kita alami ikut menciptakan gelombang yang menyentuh kesadaran lain. Rasa bahwa diri ini adalah simpul kecil dalam jaringan besar energi semesta, dan kita tahu itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita selaras. Tidak berniat mengubah, tapi mengalir bersama. Ketika kita sadar bahwa kesadaran kita punya dampak, kadang muncul keinginan untuk mengubah sesuatu. Namun fase hipnopompik justru mengajarkan kebalikannya. Perubahan sejati tidak datang dari niat mengubah, tapi dari keberadaan yang jernih dan selaras. Kita tidak perlu menasihati dunia. Kita tidak perlu mengarahkan semesta. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi jernih dalam keheningan batin, dan semesta akan merespons dengan caranya sendiri. Kesadaran itu menular. Pernahkah Anda tiba-tiba merasa tenang saat berada dekat orang yang sangat damai, atau merasa resah tanpa sebab saat berada dekat seseorang yang gelisah? Itulah contoh kecil bahwa kesadaran itu menular bukan melalui kata-kata, tapi melalui frekuensi. Dan dalam fase hipnopompik, kita menjadi sangat jernih untuk menjadi penyampai gelombang kesadaran yang halus, bahkan tanpa bicara, bahkan tanpa niat untuk mempengaruhi. Kita menjadi pemancar senyap dari kesadaran semesta. Kesadaran pribadi yang jernih bukan hanya untuk diri kita sendiri. Ia adalah bagian dari jaringan kesadaran semesta yang saling terhubung. Kita tidak perlu menjadi pemimpin, guru, atau pembicara. Cukup menjadi pribadi yang jernih dalam kesadaran, dan dari sanalah semesta ikut merespons. Dan saat kita benar-benar sadar bahwa kita terhubung, kita tak lagi memisahkan diri dari apapun. Kesunyian sebagai doa yang hidup. Kesadaran dalam fase hipnopompik tidak selalu hadir dengan pesan jelas atau simbol yang kuat. Kadang ia hadir hanya sebagai kesunyian. Namun kesunyian itu begitu dalam, begitu hidup, dan menyelimuti kita dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh kata. Ia bukan sekadar tidak ada suara. Ia adalah doa yang tak diucapkan, tapi dirasakan. Kesunyian yang menyentuh. Banyak dari kita terbiasa menganggap doa sebagai sesuatu yang harus diucapkan dengan susunan kata, permintaan, atau pujian tertentu. Namun dalam kesadaran yang hening, doa tidak lagi menjadi kata. Ia
menjadi rasa. Dan dalam fase hipnopompik, kita bisa merasakannya. Kadang rasa syukur yang dalam, tanpa alasan logis. Kadang haru yang lembut, tanpa tangisan. Kadang rasa tunduk yang dalam, tanpa seseorang untuk disembah secara bentuk. Ketika jiwa tidak lagi berdoa untuk diri sendiri, seringkali dalam fase ini, kita tidak lagi berdoa untuk diri sendiri. Tidak ada permintaan tentang rezeki, keselamatan, atau masa depan. Yang muncul adalah doa untuk kebaikan yang lebih luas, yang bahkan tak selalu bisa dijelaskan. Semoga yang sedang bergeser menjadi terang. Semoga mereka yang menunggu diberi kelegaan. Semoga aku tidak menjadi penghalang bagi cahaya orang lain. Keheningan adalah bahasa yang dikenal semesta. Di dunia yang bising, kita mudah lupa bahwa keheningan adalah bahasa yang dikenal oleh seluruh semesta. Ia bukan kekosongan, ia adalah ruang tempat makna tinggal. Dan dalam fase hipnopompik, keheningan itu menjadi medium di mana jiwa dan semesta bisa saling memeluk tanpa kata. Dalam fase hipnopompik, doa tidak lagi datang dari mulut, melainkan dari keheningan batin. Kesunyian menjadi tempat di mana rasa syukur, pasrah, dan kasih mengalir tanpa batas. Di sanalah doa bukan permintaan, tapi kehadiran yang menyatu dengan semesta. Mengalami fase hipnopompik secara sadar. Salah satu pertanyaan yang muncul setelah seseorang mulai mengenali fase hipnopompik adalah, bisakah fase ini dialami secara sadar dan berulang? Jawabannya, bisa. Namun bukan dengan usaha keras, melainkan dengan melatih kehadiran dalam kelembutan. Fase hipnopompik memang tidak bisa dipaksakan, namun ia bisa didekati, disambut, dan diperhalus kemunculannya dengan cara tertentu. Cara mengalami fase ini secara sadar. Berikut adalah langkah-langkah sederhana namun mendalam agar kita bisa lebih sadar saat fase ini datang. Pertama, tidur dengan niat untuk hadir. Sebelum tidur, jangan hanya berniat ingin tidur nyenyak, tapi niatkan dengan tenang. Aku izinkan diriku hadir dalam keheningan saat bangun nanti. Jika ada pesan yang perlu kusimak, aku siap mendengarnya dengan hati yang ringan. Kedua, jangan langsung membuka mata saat bangun. Ketika tubuh mulai sadar, biarkan mata tetap terpejam. Rasakan ruang di sekelilingmu. Rasakan apakah ada gambaran, rasa, atau getaran yang masih tertinggal. Diamlah beberapa detik di sana. Ketiga, hadirkan rasa syukur tanpa alasan, tanpa mengingat mimpi, tanpa menginginkan sesuatu. Cukup ucapkan dari dalam hati, terima kasih karena aku masih bisa hadir. Ini akan membuka ruang batinmu untuk menerima kehadiran yang lebih halus. Keempat, jangan terburu memegang ponsel. Begitu bangun, banyak orang langsung melihat jam, notifikasi, atau berita. Ini memutus fase halus itu. Cobalah diam dulu sejenak, minum air, duduk perlahan, baru kemudian bersentuhan dengan dunia luar. Apa yang terjadi saat kita sadar di fase ini? Saat kita hadir secara sadar dalam fase hipnopompik, beberapa hal bisa terjadi. Muncul pemahaman batin yang jernih, seperti tahu arah hidup tanpa alasan rasional. Muncul rasa kasih dan empati yang luas, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Muncul rasa ringan, seolah beban-beban lama larut bersama kabut subuh. Kadang muncul simbol, kalimat, atau tokoh yang bukan untuk dianalisis,
tapi untuk direnungkan. Kesimpulan, mengalami fase hipnopompik secara sadar bukan tentang teknik atau kendali. Ia tentang kesiapan batin untuk hadir saat kesunyian datang. Hadir bukan untuk mencari, tapi untuk menyimak, menerima, dan merasakan bahwa jiwa tidak pernah sendiri. Manfaat fase hipnopompik bagi proses spiritual. Fase hipnopompik bukan sekadar ruang transisi antara tidur dan bangun. Ia adalah gerbang ke dalam kesadaran terdalam, tempat benih-benih spiritual dapat tumbuh secara alami. Bagi sebagian orang, fase ini hanya momen sejenak, tapi bagi mereka yang hadir penuh, ia adalah ladang sunyi tempat cahaya turun perlahan dan menyentuh jiwa. Membuka rasa yang halus. Dalam spiritualitas, pertumbuhan tidak selalu terjadi lewat ajaran, guru, atau ritual. Kadang, pertumbuhan terbesar justru muncul saat rasa halus mulai bisa dirasakan. Dan fase hipnopompik mengasah kemampuan ini. Merasakan makna tanpa harus dijelaskan. Menyadari arah tanpa perlu peta. Mengerti pesan tanpa perlu suara. Semakin sering kita hadir dalam keheningan ini, semakin tajam rasa batin kita. Membantu penyembuhan jiwa. Banyak luka batin tidak muncul di saat sadar, tetapi hidup di bawah sadar. Melalui fase hipnopompik, kita menyentuh ruang bawah sadar dengan kesadaran lembut. Dan justru dari pertemuan itu, penyembuhan bisa terjadi tanpa paksaan. Seringkali kita menangis tanpa sebab setelah bangun atau merasa lega, seperti habis melepas beban. Itulah bentuk penyembuhan dari dalam jiwa, melepaskan sesuatu yang selama ini disimpan terlalu dalam untuk dijangkau saat terjaga. Membiasakan jiwa menyatu dengan keheningan. Dalam banyak jalan spiritual, keheningan bukan sekadar sikap, tapi kondisi jiwa. Dan fase hipnopompik mengajarkan kita untuk tidak takut dengan sunyi, tidak gelisah dalam diam, tidak ingin mengisi kekosongan dengan keramaian palsu. Disitulah kita belajar bahwa keheningan bukan akhir dari pencarian, tapi awal dari pengenalan sejati. Penutup, menemani diri dalam sunyi yang hidup. Video ini bukanlah video yang mengajarkan, ia juga bukan video yang membawa kebenaran mutlak. Ia hanya mencoba menjadi teman seperjalanan bagi siapapun yang mulai menyadari bahwa di antara tidur dan bangun ada ruang yang sangat halus, sangat suci, dan sangat nyata. Fase hipnopompik, meskipun singkat dan sering terlupakan, adalah jendela kecil yang membuka ke dalam kesadaran besar. Ia bukan tempat untuk lari, tapi tempat untuk menyimak arah jiwa. Jika harus dirangkum dalam 3 kalimat, pertama, fase hipnopompik adalah ruang sakral antara sadar dan bawah sadar. Kedua, kesadaran yang hadir di sana mampu menyentuh jiwa, menyembuhkan luka, dan menyatu dengan kehendak semesta. Ketiga, kita tidak ditunjuk, tidak ditugasi, tapi kita terhubung. Dan karena itulah kita cukup berarti. Refleksi akhir, kembali ke diri, kembali ke sunyi. Jika setelah menyimak video ini Anda merasa lebih tenang, lebih jernih dalam menatap hidup, dan tidak lagi tergesa dalam mencari peran, maka video ini sudah selesai dengan caranya. Dan jika suatu hari nanti kamu terbangun dalam kesunyian, merasakan seberkas pesan yang tak datang dari luar, maka diamlah sebentar,
Karena bisa jadi semesta sedang menulis lewat batinmu. Terima kasih telah menyimak dengan hati yang terbuka. Semoga video ini menjadi ladang kecil bagi benih kesadaranmu untuk tumbuh dalam diam yang hidup, dalam sunyi yang menyatu, dan dalam perjalanan pulang menuju diri yang sejati. Salam dari ruang antara, di mana jiwa kembali mengenal siapa dirinya.